Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud, guru akidah akhlak di MTS NU As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon, mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 24601011416. Telah mendaftar juga menjadi peserta UKM PPG dengan nomor daftar ujian kinerja 20252111352. Akan mempersembahkan video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja dengan materi kelas 8 menghindari akhlak tercela, fitnah, dan namimah. Sekian perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa supaya kegiatan pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Covid, KM, silakan dipimpin doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang sakit atau ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Ada ya. Nanti di absen dulu. Nanti silakan sebutkan yang nggak sakit siapa? Yang nggak hadir? Sebutin siapa? Siapa ya? Sini Cindy ya. Cindy ya. Oke, anak-anak baik. Sekarang materinya adalah menghindari akhlak tercela. Bagaimana yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kita juga pernah mempelajari menghindari akhlak tercela itu apa saja. Mana kita tahu akhlak itu ada dua ya. Satu, akhlak terpuji. Dua, akhlak tercela. Kemudian akhlak tercela yang kemarin kita pelajari ada diantaranya ghibah, ada hasud, ada dendam. Sekarang diantara akhlak tercela lainnya adalah fitnah dan namimah. Sebelum kita mulai, fitnah, namimah adalah perbuatan yang sangat buruk sekali yang harus kita hindari. Kira-kira fitnah dan namimah tersebut asal muasalnya berdampak dari sifat apa? Yang sudah kita pelajari. Ada hasud, ada ghibah, ada dendam. Kira-kira dari mana? Dari ghibah. Terus dari mana lagi? Dari hasud, dari dengki. Terus dari dendam. Punya rasa hasud, iri dengki dalam hatinya sehingga membicarakan aib orang lain, ghibah. Kemudian juga punya rasa dendam karena orang lain itu yang sudah yang akan kita fitnah sudah pernah menyakiti kita, akhirnya timbul fitnah dan juga namimah. Itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Apa akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, tujuannya adalah memahami pengertian dari sifat fitnah dan namimah atau perilaku fitnah dan namimah. Kemudian yang kedua, menyajikan cara menghindari kedua sifat tersebut. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi gambar yang sesuai dengan akhlak tercela tersebut. Silakan kalian lihat, amati, nanti dipelajari. Yang pertama, ini ada gambar tawuran, orang tawuran antar dua kelompok. Kemudian ada yang lagi ngomongin orang di belakangnya, ya. Kemudian ada yang depresi gara-gara difitnah oleh orang lain.
Kemudian ini juga yang menyebabkan perilaku fitnah itu terjadi, diantaranya lewat media sosial. Ada berita yang tidak benar disebarkan menjadi berita hoax ya. Nah, karena sebelum kita ke pembahasan, silakan nanti kalian simak terlebih dahulu. Akan kemental jauh. Ini adalah video tentang fitnah, perilaku fitnah contohnya. Silakan kalian simak dan nanti Bapak akan membagi kelompok, kemudian silakan didiskusikan. Untuk lembar kerja sudah nanti akan Bapak bagikan ke perangkat masing-masing. Kalian nanti akan menggunakan laptop yang ada di depan kalian. Bapak akan share. Nanti silakan kalian kerjakan dengan cara berkelompok dan berdiskusi. Silakan disimak baik-baik. Turunnya hati-hati ya nak. Baik Pak. Ya. Buset, malah salto. Pak, ini masuk sekolah dulu ya. Iya nak, semangat ya nak sekolahnya. Sekolah yang benar biar kamu bisa jadi orang sukses. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa ya. Siap Pak. Jadi bakal ingat-ingat terus kata Bapak. Biar Bibi bisa sukses. Yang penting bangga bapak sama ibu. Masya Allah. Ya udah nak, bapak lanjut ke sawah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Siap. Ternyata anak petani toh. Pantesan tau Kamu ngomong sama saya. Kagak lah, gere banget sih lo. Mana mau gue ngomong sama anak petani kayak lo. Emangnya kenapa? Elah segala tanya. Ya iyalah dia gak mau ngomong sama lu. Udah bau pupuk kandang, seragam musuh, mana muka lu cukup banget lagi. Aura miskinnya kuat banget. Ya jelas lah, secara bapak lu kan cuma petani. Kalau boleh nebak, pasti ibu lu juga cuma pembantu kan? Dasar anak nakal. Asal kamu tahu ya, kamu boleh ngaku sepuas kamu, tapi aku tidak akan membiarkan kamu menghina kedua orang tuaku. Hah? Berani mau apa gue? Emang kenapa kalau gue menghina orang tua lu? Terserah gue dong, mulut-mulut gue. Apaan lu? Walah, gue salah lihat. Astagfirullah, mereka berantem. Waduh, aku harus melawan mereka. Ibu mau kemana? Itu loh Pak, murid kita ada yang berantem. Lagian Bapak juga, tadi Bapak lewat sana kok cuma diam aja sih. Aturan kita sebagai guru kan melawan murid-murid kita yang sedang berantem Pak. Aduh Bu, emang ibu gak tahu berita terupdate? Hah? Berita? Berita apa Pak? Itu Bu, sekarang banyak tahu Bu kasus di mana guru itu dikriminalisasi sama murid. Hah? Kriminalisasi? Maksudnya gimana Pak? Itu Bu, jadi nih kita kan niatnya ngajarin anak murid kita dengan tegas biar mereka itu bisa jadi pinter, nurut, disiplin, dan berbakti. Bukannya guru itu diapresiasi, malah dilaporin ke polisi. Bilangnya kalau guru itu udah menyakiti si anak murid, padahal mah enggak. Mana si murid juga pintar acting, ikut memfitnah guru yang enggak, dan enggak mau berkata jujur apa yang telah terjadi. Waduh, kok kasihan banget ya Pak kita sebagai guru. Tapi tetap Pak, saya nggak bisa tinggal diam melihat murid-murid saya berkelahi. Insya Allah saya akan berhati-hati dalam melerai mereka. Permisi. Ada Bu, dibilangin susah amat sih. Semoga Bu Anissa baik-baik aja ya. Iya,
Aha. Sakit. Aduh, tolong. Dada gue sakit banget. Hah? Kamu ngapain, Kang? Astagfirullah, anak gue kenapa? Woi, guru bangun. Lu ngapain anak gue? Hah? Saya enggak. Bapak, tadi Tatang didorong sama Bu Guru sampai Tatang kemental jauh. Dada Tatang sakit, Pak. Tenaga Bu Guru kuat banget waktu mendorong Tatang. Astagfirullah, Tatang. Kapan Bu Guru mendorong kamu? Dasar guru Bahnul, jangan sekali-sekali lo teriakin anak gue. Udah cukup dengan cerita anak gue, dan gue gak terima. Lo udah ngedorong anak gue sampai kesakitan begini. Pokoknya gue bakal penjarain lo. Astagfirullah. Emang Bapak siapa? Kok ngancam mau penjarain saya? Lagian kan gak ada buktinya kalau saya udah ngedorong anak Bapak. Hah? Lo gak tahu siapa gue? Gue ini seorang polisi Konoha. Cukup dengan bukti anak gue sebagai korban, gue udah bisa penjarain lo. Saya nggak takut, saya tidak bersalah dan saya yakin insya Allah keadilan pasti akan memihak kepada saya. Pak, kasihanilah saya jangan dipenjarain Pak. Saya masih punya 2 anak, masih kecil-kecil semua. Tolong saya Pak. Baru tahu kan lu sekarang seberapa besar power gue sebagai polisi Konoha. Pak, tolong saya Pak. Elah masa bodoh, gue gak peduli dengan guru jahat kayak lu, karena lu udah nyakitin anak gue. Dah lah, gue sama anak gue mau pulang dulu. Selamat membusuk di penjara. Bye bye. Hahaha. Pak, tolong Pak. Ada yang berani ngelindah? Nah, semangat ya sekolahnya. Sekolah yang pintar dan rajin, biar kamu bisa jadi polisi Konoha seperti. Nah, itu sedikit tentang gambaran fitnah. Sudah bisa dilihat ya siapa dan apa akibat dari perilaku fitnah. Yang pertama, ada seorang anak berantem kemudian dipisahkan oleh gurunya. Yang satu yang kena fitnahnya itu ternyata juga memfitnah gurunya sehingga gurunya masuk ke penjara. Akibat fitnah untuk orang lain itu sangat besar sekali, diantaranya adalah menyebabkan orang lain celaka. Nah, nanti dampaknya untuk dia yang memfitnah kita lanjutkan ke video selanjutnya. Bapak, iya Pak, Tatang janji Tatang bakal jadi anak yang pintar dan rajin, biar bisa jadi polisi kayak Bapak. Apa-apaan ini? Ada apa dengan kalian semua? Kami sepakat dengan tegas menolak anak Bapak si Tatang untuk bersekolah di sekolah ini. Apa? Emang kenapa? Apa yang telah dilakukan oleh anak saya? Asal Bapak tahu, anak Anda telah memfitnah Ibu Anissa sehingga Ibu Anissa dipenjara. Lah, kan emang tuh guru yang bermasalah. Itu guru udah menyakiti anak saya, bukan Pak? Nih, saya punya buktinya. Sakit! Aduh, tolong! Dada gue sakit banget! Hah? Tatang, apakah benar ini semua yang terjadi? Waduh, gue harus jawab apa nih? Editan? Ya, itu editan Pak. Tuh, Pak, anak saya bilang ini editan. Pasti Bapak udah ngedit ini video kan? Biar anak saya yang terlihat bersalah. Terserah Bapak mau bilang apa. Yang jelas, kami semua guru di sekolah ini beserta para orang tua murid dan juga murid sepakat untuk menolak si Tatang bersekolah di sini. Silakan Bapak cari sekolah lain untuk si Tatang. Baiklah kalau begitu. Lagian siapa juga yang mau sekolah di sekolah yang lebih bodoh kayak gini? Anak gue berhak sekolah di tempat yang lebih baik daripada sekolah ini. Tatang, ayo kita pergi. Kita cari sekolah lain buat kamu. Iya Pak. Mereka kan pelaku kriminalisasi guru
di sini. Jangan-jangan tak akan menerima anak bapak. Kenapa saya dipecat, Dan? Kamu tolong, Dan. Jatuh. Tatap sebagai polisi Konoha. Tapi yang tidak bisa membiarkan kamu harus. Halo. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Bapak sama anaknya kok kelihatan sedih banget sih, Pak? Kira-kira apa ada yang bisa saya bantu? Ini, Cing, saya sedih dan bingung. Saya mau nyekolahin anak saya ini di mana-mana, tapi nggak bisa karena ulah kenakalan anak saya. Lah, ini kan anak yang lagi viral, anak yang udah mengkriminalisasi guru, di mana guru tidak bersalah bisa dipenjara. Tapi nggak apa-apa lah, gue bakal bantuin anak biar bisa sekolah. Pak, kayaknya Acing tahu deh sekolah mana yang sekiranya mau menerima anak bapak. Sekolah ini terkenal dengan kualitasnya, Pak. Insya Allah lulusan dari sekolah ini sangat terlatih dan penurut. Serius, Cing? Kamu beneran tahu, Cing? Kalau boleh tahu, di mana itu, Cing? Jadi ini, bapak dari jalan ini lurus aja terus sekitar 5 km dari sini. Nanti bapak belok kanan. Terus ada pertigaan ambil kiri. Nah, sekolahnya ada di kiri jalan. Wah, oke deh, Cing. Makasih banyak ya, Cing, infonya. Biar saya sama anak saya langsung ke sana. Selesai, Pak. Lihat hasil ceritanya. Wah, bener ini bukan ya sekolahannya. Dah lah, yang penting gue masuk dulu aja. Selamat datang Bapak. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Saya dengar ini adalah sekolahan terbaik di negeri ini. Apa benar itu, Mbak? Ya benar Pak. Saya dengar juga lulusan dari sekolah ini bisa menjadi lulusan yang terlatih dan menurut. Apa itu juga betul, Mbak? Ya benar Pak. Baiklah kalau begitu, saya ingin mendaftarkan anak saya ke sekolahan ini. Hah? Anak? Tapi Pak. Udah, gak usah tapi-tapian. Saya siap bayar 5 kali lipat kalau anak saya diizinkan untuk bersekolah di sini. Bapak seriusan Pak? Iya dong, masa saya bohong? Ini sudah saya siapkan uangnya. Baiklah kalau begitu. Dengan ini kami terima anak Bapak bersekolah di sekolah kami. Kemudian saya akan panggil guru untuk mengajar anak Bapak. Oke, Mbak. Woi, tolong dong. Ini ada murid baru. Tolong diurus ya. Jadi Mbak, kira-kira kapan ya saya bisa terima seragam dan buku pelajarannya? Bapak ini ngomong apa? Di sekolah kami tidak ada seragam dan buku pelajaran Pak. Paling yang ada cuma kalung. Kalung? Bapak! Lihat videonya. Ya. Gambaran tentang perilaku fitnah yang di sana juga ada namimah, adu domba. Kemudian dampak yang orang yang suka memfitnah itu seperti apa akan dikerjain lagi sama orang lain juga, difitnah juga. Hingga tadi masuk ke sekolah anjing yang harus ke sekolah manusia ya. Oke, anak-anak, dari video tersebut kira-kira ada yang bisa menyimpulkan sebelum Bapak nanti bikin kelompok dan menerangkan terlebih dahulu tentang fitnah dan juga namimah, adu domba. Tadi di dalam cerita tersebut perilaku fitnah terjadi. Yang menfitnah namanya siapa? Tatang ya. Si Tatang seorang anak bandel memfitnah siapa? Gurunya, sehingga gurunya masuk penjara. Kemudian orang tuanya datang, diadukan kepada orang tuanya, namanya adu domba. Si Tatang ini selain memfitnah juga telah mengadu domba antara gurunya dengan orang tuanya. Makanya dampaknya sangat luar biasa
tidak baik sekali. Kemudian tadi juga pada akhirnya bapaknya itu dipecat dari pekerjaannya. Kemudian anaknya juga masuk ke sekolah yang memang tidak diperuntukkan untuk manusia. Ya. Nah, sekarang sebelum Bapak bagi tugas, sedikit Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tentang fitnah. Fitnah itu sebenarnya, bahasa fitnah itu ada dua pengertian. Yang pertama, fitnah yang diartikan sebagai ujian atau cobaan. Kalau sekarang namanya fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, ya. Itu adalah ujian untuk kita semua sebagai umat muslim. Kemudian yang kedua, fitnah yang diartikan sebagai kabar bohong. Kabar bohong yang dihembuskan orang lain atas dasar atau dengan tujuan atau dengan tidak tujuan tertentu. Artinya fitnah dalam arti umum menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tidak pernah dia lakukan dengan tanpa tujuan ataupun dengan tujuan tertentu. Itu namanya fitnah. Nah, ini yang nanti akan sebagai akhlak tercela yang harus kita hindari. Kemudian, mengapa fitnah itu harus dihindari? Pertama, merusak reputasi diri sendiri dan juga orang lain. Tadi diantaranya sudah kita tonton di videonya ya. Gara-gara fitnah, akhirnya si polisi ataupun si bapak Tatang itu reputasinya jadi rusak, dipecat dari kepolisiannya. Kemudian untuk orang lain akibat fitnah juga tadi, gurunya yang difitnah masuk ke dalam penjara, membuat orang lain celaka, memecah belah hubungan baik. Tadi dia diceritakan antara guru dengan orang tuanya, dan hubungannya tidak baik. Bagian daripada bohong, yang mana bohong itu adalah merupakan dosa besar. Fitnah dikatakan juga lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang melakukan fitnah tentu saja akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang harus alasan mengapa kita harus menghindari perilaku fitnah. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari fitnah tersebut? Yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Kalaupun juga sudah jelas ataupun kebenarannya sudah bisa dipastikan, jangan sekali-kali menyebarkan pada orang lain, karena ini juga termasuk ke dalam perbuatan ghibah, membicarakan aib orang lain. Kemudian berhati-hati dalam berbicara, menyadari bahaya fitnah tadi yang sudah kita simak bersama. Kemudian yang kedua, sifat atau perilaku namimah. Namimah berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya namanya adu domba. Kenapa? Yang diangkat bahasanya adalah domba. Soalnya yang biasa diadu adalah domba. Manusia bukan sesuatu yang harus diadu-adukan. Adu domba, menurut istilah bahwa adalah mengadukan sesuatu perkataan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang tidak disenangi. Fitnah, tadi kan bahasa fitnah itu dengan tujuan atau tanpa tujuan. Nah, kalau fitnahnya dengan tujuan tertentu, maka dia termasuk perilaku namimah. Contoh, si A benci dengan si B. Kemudian si B punya masalah dengan si C. Akhirnya si A ini karena benci kepada si B, memfitnah si B, mengadukan ataupun membicarakan aibnya kepada si C, sehingga dengan tujuan si B dan si C bermusuhan. Itu namanya namimah, adu domba. Sama fitnah juga, tapi dengan tujuan untuk membuat hubungan orang lain menjadi tidak harmonis, atau membuat perkelahian di antara kedua belah pihak atau kedua kelompok. Tadi di dalam gambar ilustrasi ada tawuran ya, kelompok A dengan kelompok B tawuran. Apa masalahnya? Gara-gara fitnah, adu domba, pasti ada provokatornya. Si ini cerita ke kelompok ini begini tentang si B. Nah, si ini juga berbicara ke si B tentang kelompok si ini begini-begini. Dan pada akhirnya kedua kelompok tersebut saling bermusuhan. Perkataan tersebut diadukan ada kalanya dalam bentuk cerita, tulisan, isyarat, atau dengan sindiran di medsos,
bicarakan langsung kepada orang lain, buat tulisan, buat pamflet, buat segala macam. Kemudian dari arti-arti yang sudah dijelaskan dapat diketahui bahwa namimah adalah perilaku malu domba, menyebarkan fitnah kepada orang lain dengan tujuan agar di antara mereka saling bermusuhan. Ya. Mengapa namimah harus dihindari? Namimah termasuk dosa besar. Kemudian juga akan merusak tali silaturahmi. Kemudian termasuk ke dalam orang yang fasik ataupun orang munafik. Munafik itu kalau berbicara tidak sesuai dengan fakta, mendapatkan kehidupan yang tidak tenang, hidupnya tidak tenang, selalu memikirkan kesalahan orang lain supaya orang lain itu bahaya atau celaka, tidak memikirkan ketenangan diri sendiri. Dampak yang lain di akhiratnya juga nanti akan dimasukkan bersama orang-orang munafik dan orang fasik ke dalam neraka yang paling dalam. Fitnah ataupun tadi dampak dari namimah lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian cara menghindari namimah supaya kita tidak mengadu domba orang lain. Menyadari bahaya akibat namimah, harus bisa meneliti kebenaran informasi dan lebih bijak lagi dalam menyikapinya. Sebelum kita berbicara, kita ini akan berperilaku namimah atau mengadu domba. Pikirkan dulu akibatnya. Orang lainnya seperti apa, saya sendiri yang nanti akan mengadu domba, dampaknya seperti apa. Kemudian kebenaran dari berita yang akan kita sebarkan itu benar atau tidak. Kalau belum jelas jangan dibicarakan kepada orang lain. Sadar diri kalau kita juga nggak suka difitnah, nggak suka diadu domba. Gak suka diadu domba, bener ya? Gak suka, selalu berusaha menjalin persaudaraan kuat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Terakhir selesai kita lihat penjelasan tentang fitnah dan juga namimah, di mana fitnah dan namimah ini adalah dua perilaku yang saling berkaitan. Kalau fitnah diartikan secara umum, dia punya tujuan mengadu domba atau punya tujuan menghancurkan hubungan baik orang lain ataupun tidak, tetap fitnah berlaku kalau dia menyebarkan berita bohong. Kalau ada tujuan tertentu untuk merusak hubungan orang lain, maka dikatakan sebagai namimah. Oke, anak-anak, sampai sini sudah paham pengertian fitnah dan namimah? Insya Allah sudah paham ya. Sekarang Bapak akan bagikan tugas. Nanti di sini Bapak akan bikin kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang, sudah berhadapan ya. Tinggal yang 3, 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Silakan nanti akan Bapak share lewat Google Drive yang bisa dibuka masing-masing laptopnya. Bapak Mat. Bentar. Ya, seperti ini ya. Nanti silakan kalian bikin tugas, didiskusikan bersama tentang fitnah dan juga namimah berdasarkan tadi gambar dan juga video yang sudah ditonton. Silakan pengertiannya apa saja, cara menghindarinya seperti apa, dan juga dampaknya seperti apa. Kelompok Khadijah, kelompok Aminah, kelompok Aisyah, kelompok siapa lagi? Aisyah, Khadijah, Aminah. Siapa lagi ibu-ibu kalian? Asia, siapa lagi? Fatimah. Ya, silakan berdiskusi masing-masing. Silakan didiskusikan, saling tanya jawab antar sesama kelompok, saling bermusyawarah. Nanti silakan hasilnya dituliskan dan dikirimkan kembali ke Google Drive punya Bapak. Bener gak sih pengertian fitnah tuh menyebarkan berita bohong? Apa tambahannya?
menyebarkan belum makan ya semacam lagu. Apa dampaknya? Dampak dari namimah apa? Yang Bapak berikan ke masing-masing laptopnya dan sudah berdiskusi ya. Nanti hasilnya silakan nanti kalian presentasikan satu persatu per kelompok. Nah, yang pertama yang sudah masuk ke Bapak ini tugas ini dari kelompok Siti Khadijah. Siti Khadijah. Keduanya siapa? Najwa. Ya, silakan bisa dipresentasikan perwakilan 2 orang dari kelompok Siti Khadijah. Boleh maju ke depan. Nanti silakan dijelaskan hasil dari kelompoknya. Dari kelompoknya di sini aja di depan Bapak. Nanti yang lain menyimak boleh melemparkan pertanyaan apa yang sudah didiskusikan. Kalau setuju ada yang kurang setuju silakan disangkal atau dipertanyakan kembali. Silakan bisa menjelaskan dari kelompok situ saja. Salam dulu. Nanti perkenalkan dari kelompok apa, ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Yang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari salah ketua kelompok kerja. Ya, perkenalkan saya anggota dari kelompok Siti Khadijah. Nama saya adalah Fatia. Ya, seperti dong, kasihan yang lainnya. Masa yang lain nggak seperti itu kalau pakai lain. Anggota yang lain ada Nazwa Nisa, Nazwa Maulidiyah, berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang sifat namimah dan juga fitnah. Fitnah adalah sesuatu apa yang menyebarkan berita hoak dengan tujuan atau tanpa tujuan tertentu. Namimah itu menyebarkan berita hoak kepada orang atau kelompok tanpa tujuan mengadili. Di sini ada pertanyaan. Boleh. Boleh. Dampak namimah salah satunya maksudnya besar-besar, merusak tali silaturahmi, termasuk dalam orang yang masuk dan mungkin mendapatkan kehidupan yang tenang masuk ke dalam rangka Apa benar? cara menghindari sifat namimah gimana? Yang pertama seperti menyadari bahwa bahaya akibat namimah, harus bisa memiliki komunikasi yang lebih bijaksana menurutnya. Selalu berusaha menjadi takwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ada yang bertanya lagi? Mana? Ada lagi yang mau bertanya pada kelompok Siti Khadijah? Sudah paham semuanya? Sama. Ini tepuk tangan buat kelompok. Baik, anak-anak tadi sudah kita simak bersama dari awal tentang namimah dan juga fitnah. Kalian sudah mengerjakan tugas kalian berkelompok, bermusyawarah. Nanti ada asesmen ataupun pengisian ulangan kalian akan Bapak bagikan juga lewat laptop masing-masing. Silakan nanti kalian kerjakan dan hasilnya nanti akan langsung masuk ke server punya Bapak. Namun sebelum kita tutup dan nanti akan Bapak berikan tugasnya, kita simpulkan bersama yang tadi sudah kita simak ataupun kita perhatikan bersama mengenai fitnah. Fitnah adalah menyebarkan berita bohong, dengan atau tanpa tujuan tertentu. Pokoknya mau ada tujuan ataupun mau nggak ada tujuan tertentu, kalau menyebarkan berita bohong namanya fitnah. Nah, kemudian namimah. Ada yang tahu? Najwa, namimah? Dua orang atau kelompok dengan tujuan mengadu domba. Kalau namimah ada tujuannya, sama-sama
menyebarkan berita bohong, berita hoax, tapi tujuannya adalah mengadu domba atau merusak tali persahabatan atau tali silaturahmi di antara kedua belah pihak, entah itu dua orang ataupun dua kelompok tertentu. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari karena dampaknya akan sangat buruk sekali untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Terakhir, sebelum kita tutup, ada satu motivasi dari hadis, kita sudah tahu, qul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik-baik saja, kalau tidak bisa lebih baik diam. Ada hadisnya juga, ada surat apa, ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridin, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, hindari obrolan atau cerita-cerita yang tidak berguna karena akan berdampak pada perbuatan fitnah ataupun namimah. Ya, anak-anak, untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan kirimkan angket melalui Google Form sebagai bahan refleksi kalian selama proses pembelajaran siang hari ini, dan silahkan nanti kalian isi setelah pelajaran ini selesai. Kalian kerjakan, kemudian mari kita sama-sama dulu pertemuan kita pada siang hari ini dengan pembacaan doa. Silakan bisa dibikin doa selesai pada. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna bima yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.